Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Pehaba, apa kabar teman-teman sekalian dimanapun berada? Mudah-mudahan kita senantiasa sehat walafiat dan dalam keberkahannya. Kembali lagi di channel Ihsan Maulana, sebuah channel yang menghadirkan 3 fragmen ngobrol inspiratif, bincang bola, dan review buku. Nah, pada kesempatan ini di segmen ngobrol inspiratif kita telah kedatangan tamu seorang, ya bisa dibilang musisi, tukang cover lagu atau apapun itulah. Dia adalah Fadil MJF. Kita ucapkan selamat datang Fadil di channel ini. Selamat datang Mas Ihsan. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik, kabarnya alhamdulillah baik, sangat baik. Dan gimana Mas Ihsan, gimana kabarnya Bang Ihsan? Alhamdulillah baik juga. Ini teman-teman kebetulan kita sedang di Loksmawe di salah satu kafe. Kita akan mencoba melakukan podcast tentang dunia pengcoveran lagu di Aceh. Jadi kalau ribut sedikit ribut tuh nggak apa-apa ya, dimaklumin aja karena kita lagi di kafe dekat pinggir jalan. Dan lampu merah pula. Lampu merah pula. Mudah-mudahan ada manfaatnya nanti. Insya Allah, amin. Dil, Ya. atau men lah. Sejak kapan sih seingat Fadil sudah mengcover lagu atau terjun ke industri YouTube lah? Kalau YouTube saya udah pernah terjun waktu baru-baru aja sih, nggak lama, baru sekitar 2 tahunan ya. 2 tahunan, saya mulai 2018 dan sekarang udah 2020 gitu Mas. Apa pertimbangan Fadil sendiri? Misalkan kita lihat khusus di Indonesia, istimewanya di Aceh itu banyak orang mencoba mengcover lagu-lagu nasional, lagu-lagu barat, tanda kutip lah kan. Tapi Fadil berani mengambil segmentasi yang berbeda, mengcover lagu-lagu Aceh yang bahkan sudah lawas. Itu apa pertimbangannya? Sebenarnya gini, awalnya saya berawal dari mengcover lagu-lagu nasional. Sebenarnya saya dari dulu tuh cover lagu nasional. Lalu waktu itu saya lihat musik Aceh kurang up ya waktu itu, kurang up. Jadi saya coba cover lagu-lagu Aceh dengan saya pikir ini bakalan ada pro kontra, udah pasti itu. Itu risikonya sangat tinggi sebenarnya karena orang-orang Aceh kan lokal, jadi kurang terbuka mungkin untuk menganggap sebuah karya itu di cover. Terus mungkin orang lain memikirkan tentang royaltinya, jadi kita harus mengambil resiko itu kan. Sedangkan lagu nasional itu kalau masalah royalti dan segala macam orang tidak terlalu memikirkan karena orang ini udah punya publisher, agregator untuk hal copyright dan segala macam itu. Jadi menurut saya gimana tadi? Memilih segmentasi lagu Aceh. Karena lagu Aceh pantas untuk kita publish di YouTube biar orang tahu. Tujuan utama sih untuk biar tahu bahasa kita, bahasa Aceh. Itu aja sih. Berarti salah satu hal yang menjadi titik pijaknya juga soal mempopulerkan lagu Aceh bahasa daerah di tingkat nasional. Iya. Itu. Kemudian sejauh ini menarik, tadi Fadil sempat menyinggung soal royalti. Sejauh yang Fadil rasakan, sempat tidak mengalami problem terhadap sharing pembagian itu yang pelik dengan orang-orang yang kemudian mencoba mengklaim segala macam? Kalau Aceh kan kita belum masih awam ya tentang klaim hak cipta dan segala macam. Jadi menurut saya kalau misalnya kita punya karya atau hak cipta, lebih baik kita mendaftarkan di agregator atau publisher. Jadi tidak perlu untuk saya pengalaman, saya tidak sebutkan namanya. Dia bela-belain jari saya kemana-mana dari Banda Aceh, Loksmawe, sehingga dia tahu tempat kediaman saya di sini kan. Lalu mereka ke kediaman saya dan meminta royalti berapa waktu itu? 1 miliar. Itu sangat luar biasa tuh menurut saya, karena itu nggak pantas ya.
Ya. Dan lalu kita Duduk rembuk. membahas masalah itu, dan alhamdulillah kita tanda tangan surat dan segala macam, dan saya kasih hak dia karena dia sudah datang untuk meminta. Ya. Gitu. Nah, jadi seperti itu. Bang Berarti Isan. itu salah satu yang sudah pernah terjadi. Iya, itu sangat pelik tuh, sangat luar Berarti itu. ribut luar biasa ketika itu. Ribut itu luar dengan biasa. penyanyi lokal di Aceh. Penyanyi lokal. Penyanyi lokal pencipta langsung, lagu. Pencipta lagu. Pencipta Atau lagunya. dari pihak keluarga, memang langsung orangnya ya. Memang langsung pencipta lagunya. Jadi waktu itu saya tidak tahu ya sumber lagu itu dari mana. Kita cuman cover seperti itu aja. Lalu tiba-tiba lagu itu trending dan mereka datang untuk meminta haknya. Saya berikan haknya kan. Mereka udah, itu hak mereka. Jadi wajar kita kasih, dan saya minta maaf karena saya tidak tahu sumber lagu itu dari mana dulunya gitu. Karena di YouTube waktu itu belum ada, Iya. cuman ada sekilas kayak gitu aja. Jadi seperti itu. Terus apa? Kan lumayan tuh dituntut 1 M, walaupun pada akhirnya sharing kan tidak sampai seperti itu. Iya. Ya, misalnya secara kekeluargaan lah, itu Fadil lebih tahu. Jadi apa pelajaran penting yang dapat Fadil ambil dalam polemik yang pernah terjadi itu? Jadi pelajarannya mungkin lebih menekankan saya untuk membuat karya sendiri, itu pelajaran pertama. Dan pelajaran kedua, saya sangat hati-hati dengan sebuah karya yang ingin saya cover. Jadi saya harus minta izin segala macam, dan sehingga lagu itu bisa diberikan untuk saya dan atas perjanjian apapun itu. Iya. Gitu. Jadi itu pelajaran yang paling penting. Sehingga sekarang banyak musisi-musisi cover. Mungkin waktu itu saya pikir yang pertama kali cover lagu Aceh itu saya. Waktu itu saya pikir seperti itu sih. Dan hari ini saya lihat semakin pesat, semakin banyak yang mencoba cover lagu. Mungkin orang ini belum tahu ya bagaimana Etiknya, belajar etik. ya etika, soal etika. Mungkin seperti itu. Terus kan ini kan sudah boleh dibilang sangat terkenal lah untuk dalam dunia cover ini. Musik ya. Terus ada tidak sekarang atau mungkin sedang menggarap karya sendiri, atau masih cover dulu, mencoba mencari rumusan tertentu untuk kemudian baru sekaligus up? Kemarin itu saya udah pernah ngeluarin single perdana sekitar 6 bulan yang lalu. Itu saya udah pernah ngeluarin single perdana, dan karena saya berasal dari musisi cover, mungkin cover tetap ada, tapi tidak terlalu banyak seperti dulu. Karena saya pikir lebih baik menciptakan karya sendiri. Mungkin orang lebih menghargai kita kalau di Aceh ya. Di Aceh. Kecuali di tahap nasional itu kita nggak tahu, karena lokal beda dengan nasional seperti itu. Dan hari ini saya lagi garap single kedua dan single selanjutnya, dan ada rencana untuk mengeluarkan mini album. Mini album. Cuman karena itu tadi, karena waktu dan segala macam, jadi kita keluarkan single aja satu persatu seperti itu, Bang. Apa sih sebenarnya tantangan terbesar kita dari cover lagu menuju ke membuat karya tersendiri yang Fadil alami selama ini? Apa sih tantangan yang paling berat itu? Yang paling berat dana ya. Dana ya. Itu yang paling berat kalau menurut saya, dana. Karena kita sendiri, karena untuk membuat karya itu sangat hati-hati. Jadi kita membutuhkan banyak modal, dan membuat karya itu harus lebih bagus daripada cover. Yeah. Itu udah pasti. Dan itu tantangan terberatnya itu sebenarnya. Terus memikirkan konsep dan segala macam untuk bisa menghasilkan sebuah karya yang bagus untuk bisa dikonsumsi masyarakat Aceh, seperti itu. Kalau untuk kontestasi persaingan dunia cover sendiri di Aceh, Fadil melihatnya seperti apa? Sekalipun memang kita paham bahwa setiap orang itu, setiap karya itu ada yang pendengarnya masing-masing. Seperti ini kontesnya ya. Kalau menurut saya semakin pesat penyanyi cover, mungkin alhamdulillah orang ini mau berkarya ya.
daripada nggak tahu ngapain, apalagi dengan COVID ini kan, Iya. itu menghambat segala apa namanya tuh, menghambat segala aktivitas kita. Mungkin lebih baik beretika itu aja. Iya. Karena dulu saya jujur saya tidak beretika. Tapi saya hari ini Belajar dari pengalaman. belajar dari pengalaman. Mungkin orang lain, orang sebelum sekarang tidak menghargai itu, tidak memikirkan hal itu. Lebih baik harus punya etika, harus menghubungi pencipta lagu dan segala macam seperti itu. Lumayan nggak sih pendapatan dari mengcover lagu itu? Sebenarnya kalau kita bilang lumayan, biasa aja sebenarnya. Biasa aja. Nggak ada yang banyak atau segala macam. Setidaknya bisa bayar kopi lah. Iya, iya. Bayar kopi dan ya seperti itu. Kecuali memang videonya up ya, Iya. banyak yang nonton dan bagaimana lah seperti itu. Kalau pendapatannya ya di bawah rata-rata. Di bawah rata-rata. Jadi ini juga teman-teman yang sering melihat orang cover itu dianggap udah jadi orang kaya itu salah besar. Ya. Oh, itu salah besar. Salah besar. Karena di YouTube ini nggak menjamin kekayaan. Sebenarnya ada kreator-kreator yang memang kaya di YouTube, itu udah pasti, seperti siapa tuh? Kreator Hatta Halilintar dan lain-lain, semuanya kan. Itu kaya dengan YouTube udah pasti, karena Iya. orang ini membuat karya dengan tim yang begitu banyak, dengan mengupload sehari sekali. Sedangkan kita lagu dengan durasi 4 menit itu seminggu sekali kita upload. Itu pun kadang ada dalam satu bulan kita upload sekitar 2-3 seperti itu. Itu pun nggak naik videonya. Jadi kalau dibilang kaya nggak sama kayak nggak main YouTube, nggak, biasa aja. Biasa aja. Pokoknya Nggak cukup menjamin. ngopi lah. Cukup ngopi lah. Jadi setelah cover lagu kembali modal lah, itulah seperti itu. Dil, kita nih sedikit flashback barangkali ya. Fadil memang dari dulunya itu suka ngeband atau akhir-akhir ini itu seperti apa? Background saya sebenarnya anak band. Anak band. Saya udah pernah SMP udah masuk recording, udah buat lagu sendiri waktu itu. Jadi kalau dibilang saya nggak punya karya itu salah besar. Karena SMP kita udah keluarin karya satu album. Satu album bukan lagu Aceh waktu itu, lagu Indonesia. Dan udah tersebar di mana-mana waktu itu kan. Terus waktu tahun berapa ya? Tahun 2007. 2007 kita udah keluarin album. Itu. Ini dulunya itu berarti ngeband ya? Ngeband. Dulu ngeband, anak band. Kalau yang sekarang itu kan ada beberapa talent seperti drummer segala macam. Itu teman-teman atau satu tim tuh seperti apa? Itu partner ya, mungkin Partner. dulu pernah ikut Pernah project festival, terus pernah ngejam bareng, dan ya rakan-rakan kita anak seni, jadi Iya. punya kawan-kawan yang mau membantu, yang mau Sepassion lah. iya sepassion, jadi mudah untuk membuat karya, untuk kita gabungin seperti itu mudah kalau menurut saya. Kalau pengalaman ikut-ikut festival sendiri dulunya sejauh mana sih? Kalau pengalaman kita dulu sering dihina ya. Iya. Sering dihina, sering dimaki, bahkan tapi alhamdulillah pernah masuk semifinal waktu itu di RRI Rock Semawe. Itu waktu festival terbesar ya kalau nggak salah. Kan hari ini nggak ada festival musik, beda dengan dulu kan. Nah, event udah kurang, sekarang nggak ada, udah kurang, bukan kayak dulu lagi. Ya seperti itu Bang Isan. Terus berarti dalam waktu dekat ini sedang menggarap mini album atau single atau? Tadinya rencana mau garap mini album, cuman ya karena keterbatasan tadi, jadi kita buat satu persatu aja. Jadi nanti kalau misalnya udah Nggak harus dikebut kali. nggak harus, karena Jadi easy going lah ya. karena karena kalau kita kumpulin satu mini album, takutnya saya semakin tenggelam di dunia ini kan, di dunia YouTube.
lebih baik kita up aja karya satu persatu. Jadi orang tidak cepat melupakan kita gitu. Nah, kalau ada yang bertanya ke Fadil, apa sih yang Fadil kerja? Apa sih? Yang Fadil kejar? Oh, yang kita kejar. Yang saya kejar kualitas. Kualitas mungkin kalau didengar karya musik kita itu kualitasnya agak beda ya. Ada hal-hal yang aneh yang kita taruh di situ. Mungkin itu. Dan saya tidak kejar ketenaran sebenarnya. Bukan itu tujuan kita. Tujuan utama cuman mau memperkenalkan, seperti saya bilang tadi, mau memperkenalkan bahasa kita ke tahap nasional. Karena saya lihat hari ini, yang mencintai bahasa kita itu dari seluruh Indonesia, udah termasuk Maluku dan seluruh Indonesia. Itu banyak ya. Efeknya. Iya, jadi orang ini tahu udah bisa bahasa Aceh. Sebenarnya tujuan utama itu, yang saya kejar itu sebenarnya. Nah, seperti itu. Meskipun orang mau bilangnya bullshit dan itu nggak kena open gitu. Itu pesan orang. Saya nggak pernah open haters ya. Itu. Karena banyak orang yang menghujat, aduh cover lagu kok segala macam kan, dan ini itu tidak jadi masalah buat saya. Orang ini terserah mau berkomentar apa, setidaknya Saya jalan terus. setidaknya saya sudah membuat sesuatu untuk dikonsumsi orang banyak. Gitu aja. Persoalan like, Ya dislike seperti itu urusan orang ya kan? urusan orang. Kita nggak tahu, mungkin ada orang yang iri dan ada orang yang ya nggak tahu lah. Setidaknya kita seperti yang saya bilang tadi, udah memperkenalkan bahasa ke tahap nasional seperti itu. Dan yang heran saya gini, ada bule yang menyukai lagu-lagu Aceh. Nah, itu kan luar biasa. Ada orang-orang luar negeri yang mencintai bahasa kita. Luar Berarti biasa kan? selama Fadil cover lagu itu ada langsung bule yang Ada turis yang langsung menyanyikan lagu Aceh. Itu kan sebuah kebanggaan Apresiasi buat juga dari apresiasi mereka, buat kan? kita. Jadi kalau lebih baik kita lihat hal positifnya positif. ya. Ya. Daripada menghabiskan energi untuk hal yang tidak penting. Hal yang tidak penting. Ada nggak yang misalnya bule atau orang-orang yang non Aceh katakanlah yang langsung DM via Instagram mengapresiasi? Ada. Itu banyak. Ada orang Italia waktu itu. Ada orang mana ya? Amerika ada juga. Mungkin ada warga-warga orang kita di sana juga ya, yang nge-DM, lalu saya dari New Zealand misalnya, dari Italia, saya suka lagu kamu yang kamu cover dengan bahasa kamu itu, seperti itu. Jadi ada suatu kebanggaan di diri kita karena mungkin orang mencintai bahasa dan budaya-budaya kita, seperti itu Bang. Fadil sendiri kalau darah seni memang ada keturunan nggak sih, atau Fadil aja yang suka seni kalau dari keluarga? Kalau keluarga nggak ada keturunan. Ada keturunan. Cuman ya itu tadi, mama saya tuh, orang tua mama itu Korea. Ya dulu Kori kan, ngaji di mana-mana, di musabakah, tilawah dan segala macam. Mungkin saya ikut mama. Cuman berbeda, kalau mama lebih ke religius, lebih ke agama ya. Kalau saya lebih ke musik, tapi tetap di dunia tarik suara seperti itu. Berarti darah seninya dari ibu lah, ya? Dari ibu. Terus seberapa penting sih good looking dalam kontestasi konten dunia konten sekarang tarik suara? Karena banyak juga orang yang bagus suara saja kan tidak cukup, dan nggak semua orang juga diberkahi dengan good looking gitu. Seberapa penting sih? Itu berbicara soal karakter ya. Karakter yang paling utama, yang jadi ujung tombak untuk berkarya. Kalau kita udah punya karakter, jadi mau ngomong apa aja mungkin orang terima. Iya. Karena kita udah punya karakter. Seperti saya dulu belum menemukan karakter. Setelah cover lagu, oh rupanya di sini karakter saya di sini. Ya udah, saya jalani aja seperti itu. Dan harus menjadi yang paling beda. Jangan pernah ikut-ikutan, jangan pernah. Tapi harus jadi yang beda, yang paling beda, itu yang penting.
pas masa-masa pencaharian terhadap karakter diri itu berapa lama sih menghabiskan waktu perjalanan seorang Satu itu? tahun. 1 tahun. Itu timbul tenggelam, dapat nggak dapat ada. Itu 1 tahun tuh lama sekali. Karena waktu itu saya masih bimbang, ini kayak aku rocker nih. Kayak aku rocker nih. Ini kok Melayu enak juga. Jadi bimbang waktu itu saya bimbang. Jadi saya ambil tengah aja, lebih ke pop modern ya. Oh, modern. Karena saya pikir Secara pasar pun lebih ini iya, ya, lebih karena saya pikir apa namanya itu, musisi itu harus menjadi seorang musisi itu harus bisa menghibur orang lain, orang banyak. Itu tujuan utamanya. Jadi saya pikir lebih baik membuat lagu-lagu yang slow, yang bisa dinikmati semua orang. Tapi kalau untuk referensi tetap mendengarkan apapun genre musik ya. Semua, sampai lagu Arab saya dengar. Jadi banyak referensi yang Nama khazanah nih kita. jadi kita bisa pintar dalam menghasilkan sebuah karya. Karena itu tadi, kita harus dengar musik-musik luar negeri, lagu-lagu orang, lagu-lagu yang nggak pernah sama sekali kita dengar. Jadi dari situ kita timbul ide-ide untuk membuat sebuah karya yang baru seperti itu. Di Indonesia atau di Aceh ada nggak perkumpulan musisi-musisi cover tuh ada nggak? Kalau yang resmi tidak? Kalau nggak di Aceh nggak ada. Di Aceh nggak ada. Belum Kalau ada. di nasional Kalau nasional ada. ada. Kalau nasional tuh memang ada, orang ini udah komunitas ya, udah komunitas musisi cover. Jadi orang ini dilindungi sama komunitas itu tadi. Orang ini nggak seperti kita, gitu. Terus sekarang kan ya Fadil sudah memetik apa yang Fadil tanam lah. Ya, benar sih. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Terus kalau kegiatan lain selain soal menyanyi ada nggak kegiatan di luar itu apa gitu misalnya? Kalau dulu saya sering mancing. Mancing. Saya suka mancing. Sampai 1 bulanan di laut. Dulu tuh udah lama sekali. Kalau sekarang ya menggeluti IT, bagian komputer dan mempelajari aplikasi untuk recording segala macam. Tetap di bidang musik. Walaupun Terus upgrade ya. terus upgrade terhadap musik ya kan, gimana ini harus menghasilkan musik yang bagus gitu. Kalau lain nggak ada. Olahraga paling. Ini kalau kan tadi kita sempat singgung nih bakalan buat mini album lah. Kalau tidak ada ini tetap akan mengambil bahasa Aceh atau mau bahasa Indonesia? Kalau untuk mini album ini. Kalau mini album mungkin lebih ke Aceh dulu. Aceh dulu. Ke Aceh dulu. Karena tujuan utama ya itu tadi yang seperti saya bilang tadi. Jadi harus ke saya buat lagu Aceh dulu. Karena lagunya sudah ada, cuman sedang tahap revisi, recording dan segala macam. Bocorannya sampai 5 lagu tidak? Mini album ini atau 3 lagu? Kalau saya kumpulkan lebih dari 2 album. Oh. Banyak sekali sebenarnya. Cuma yang dikeluarkan itu dulu. Cuman yang kita keluarkan satu persatu. Iya. Mungkin nanti kalau sudah banyak kita gabungin jadi sebuah mini album. Ini hal-hal yang outlier lah, mahal ringan. Masih single nggak sih? Kalau single nggak, saya udah punya Seseorang. seseorang yang nggak mungkin saya sebutkan. Iya. Di tengah popularitas ini seseorang itu siapapun yang beruntung itu berat nggak dia tuh godaannya gitu? Berat sekali. Berat sekali ya? Berat sekali dia saya sempat. Beradaptasi dengan Enggak, dia berat. Mungkin kalau menurut saya dia berat menahan. Mungkin ada cewek-cewek fans yang foto dekat-dekatan, tapi dia tahan. Tidak dia tidak dia tunjukkan atau dia lampiaskan. Cuman kita ngerti. Iya. Ya seperti itu. Terus pernah punya pengalaman aneh nggak sih kalau dengan fans cewek itu yang saking histerisnya atau apa gitu? Pernah. Justru
Mungkin hal aneh nggak seaneh orang lain ya. Ya. Yang anehnya menurut saya orang Bandung. Orang Bandung. Orang Bandung, alhamdulillah, terima kasih banyak kalau nonton video ini. Terima kasih banyak udah mengidolakan kami, mencintai bahasa Aceh. Orang ini dari Bandung sekitar 15 atau 17 orang kalau nggak salah ya. Jadi mau kemari. Orang ini bela-belain ngumpulin duit 10 juta seorang untuk kemari, untuk bisa tahu Aceh, mengenal bahasa Aceh, dan mau jalan-jalan seputaran Aceh, seperti itu. Itu sebuah kebanggaan ya. Itu hal aneh menurut saya. Itu hal aneh tapi positif. Positif. Nah, yang lain belum punya. Paling suka iseng video call, telepon, chat kan segala macam. Itu hal aneh. Seperti itu. Kalau masalah DM tuh sudah nggak sanggup dibuka lagi lah ya. Kalau DM mungkin kalau nggak dibalas dibilang sombong kali, inilah Kan segala tidak macam. memungkinkan kan Nah, untuk kita itu balas dia. semua itu kan sangat tidak memungkinkan. Ya. Terus kalau efek-efek lain nih dari buah mengcover segala macam juga barangkali seperti endorse, sibuk nggak sih? Terima endorse? Kalau endorse lumayan banyak. Tapi kita tidak apa namanya itu tidak mengambil harga dan segala macam kan. Cuma sekedar membantu aja. Misalnya bang tolong dong promosiin ini, oke kirim gitu, seperti itu. Jadi kita nggak patok-patok harga, list harga dan segala macam. Kalau untuk misalnya menangkan show segala macam itu langsung via Fadil sendiri atau ada manajemen tidak langsung? Kalau saya nggak pernah ada manajemen segala, hubungin saya langsung aja. Karena mungkin lebih gampang untuk kita komunikasi gitu, secara langsung. Mungkin seperti itu. Nudil punya idola tertentu nggak sih? Misal di musisi nasional di Indonesia siapa? Kalau di internasional tuh siapa? Kalau nasional, aku lebih suka Ariel Noah. Nah, Ariel Aku dari Noah tadi sih agak nebaknya ke sana sih karena secara karakter pembawaan gitu. sebenarnya nggak juga. Karena gini, mengidolakan aja. Iya. Karena beliau kalau saya pikir sangat paham dengan musik. Habis itu sangat Detail juga. iya, sangat wibawa dengan setiap masalah yang beliau hadapin. Dan satu lagi tidak pernah menyerah dan selalu memberikan musik yang sangat baik untuk dikonsumsi seperti itu. Dan Ahmad Dhani saya suka, Ahmad Dhani, Ari Lasso dan ya itu mungkin yang saya idolakan. Kalau untuk internasional? Kalau internasional Scorpion, Legend. Kurt Cobain, Cobain. dan Itu yang idealis ya, yang Kurt Cobain yang idealis ya. idealisnya. Saya lebih suka kalau musik luar negeri ya seperti itu, Scorpion, Guns N' Roses, musik keras, Metallica. Tapi nggak sempat ngerasa ini nggak ketika kita mengidolakan adalah rata-rata kan suka nggak suka alam bawah sadar penyanyi-penyanyi Indonesia itu yang pop ya rata-rata Ya. itu kiblatnya ke Ariel, diucapkan atau tidak diucapkan. Dan sempat ngerasa bahwa aduh terlalu banyak orang nih. Ya benar sekali. Jadi terlalu banyak orang mungkin yang kayak Bang Ihsan bilang tadi, banyak orang yang sekarang tuh lebih meniru ya. Iya, meniru. Lebih meniru beliau seperti itu. Kalau saya tidak pernah meniru, cuman ya itu tadi karakter tuh kan masing-masing. Karakter tuh nggak bisa kita buat, nggak bisa kita bentuk. Cuman bisa kita ya jalani aja apa adanya. Dia nanti bakalan terbentuk sendiri. Seperti itu. Karena kita kan beda. Kalau menurut Fadil sendiri sejauh ini bagaimana sih geliat industri musik Aceh sendiri? Kacau ya. Kacau ya? Kacau sekali. Kacau sekali. Hanya dengan bermodal ya tidak musikali kalau menurut saya, tidak berkualitas. Karena banyak yang orang yang tidak tidak bisa bernyanyi, lalu mencoba memaksakan untuk bernyanyi. Ya udah seperti itu bagi saya. Lebih baik posisikan diri Anda di
suatu tempat di mana kamu berada, itu aja. Tidak usah memaksakan kehendak untuk bernyanyi dan segala macam. Karena kita punya posisi masing-masing seperti itu. Mungkin ini apa sih yang hal terbesar yang pengen sekali Fadil raih itu? Hal terbesar Pencapaian itu punya album sendiri. punya album sendiri. Punya album sendiri dan lagu itu bisa didengar di seluruh Indonesia. Seperti itu. Optimis? Apa? Optimis insya Allah? Optimis insya Allah. Optimis. Insya Allah. Kita usahakan insya Allah. Ya. Kalau waktu soal waktu aja nanti ya. Ya kalau waktu, kalau ya kita jalani aja kalau soal waktu. Karena kita nggak tahu di titik mana kita mudah-mudahan itu. Tidak. Terus barangkali terakhir nih ya pesan-pesan Fadil. Oh ini banyak yang nggak tahu MJF itu apa sih? Oh iya, hampir lupa tadi. Ini Banyak yang tanya sama saya, Bang MJF itu apa sih? Itu nama apa gitu kan? Itu nama orang tua saya. Jadi singkatan, namanya M Jafar. M Jafar, jadi saya singkat MJF. Jadi terinspirasi saya waktu itu sama abang saya. Dia buat Facebook, bla 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 MJF. Jadi saya teringat, nih kayaknya saya buat MJF juga lah, biar sama gitu kan. Jadi ternyata nggak salah orang bilang kalau nama itu membawa sebuah keberuntungan. Mungkin seperti itu. Nah itu dia MJF, M Jafar. kalau Fadil berapa bersaudara semua? Saya 5 bersaudara, laki-laki semua, cowok semua. Cowok semua. Saya yang terakhir. Nah ini yang buat yang cowok-cowok nih yang Fadil yang berharap ada adik yang ada adiknya nih. Ada adik. Ada adiknya. Terus mungkin terakhir nih, Ya. terakhir apa sih pesan Fadil terhadap penyanyi-penyanyi cover di Aceh dan di Indonesia sih? Pesan saya, cover aja nggak apa-apa. Cover aja nggak apa-apa, tetapi harus beretika. Harus punya etika, harus meminta izin kepada pemilik hak cipta, dan ya itu tadi harus punya komitmen. Yang paling penting harus beretika itu. Berarti teman-teman salah satu pesan pentingnya sedikit saja tapi sangat-sangat dalam sebenarnya. Etika itu mudah diucapkan tapi sulit sekali untuk kita aplikasikan atau kita pahami, kita jalani dan seterusnya. Pada akhirnya mudah-mudahan lah dari ngobrol inspiratif ini ada hal-hal positif yang dapat dan teman-teman ambil, dan teman-teman juga lebih dekat dengan Fadil, melihat sisi lain daripada Fadil itu sendiri. Kita doakan mudah-mudahan Fadil sehat selalu, amin, terus ya Allah. berkarya, kemudian karya-karyanya dapat diterima oleh banyak orang. Amin. Untuk teman-teman sekalian, jika merasa bahwa konten ini menarik, menginspirasi Anda, silahkan tekan tombol like. Tapi jika pun ini dianggap bahwa tidak memberikan apapun untuk Anda, kita fair, silahkan tekan tombol dislike. Jangan lupa subscribe. Juga untuk penikmat channelnya Fadil MJF, pasti sudah tahu. Ditunggu aja karya-karya berikutnya dalam waktu dekat. Amin. Amin. Teman-teman, kita akan jumpa di lain kesempatan, di lain waktu. Kita ucapkan terima kasih. Jangan dulu, jangan lupa subscribe dulu channelnya Ihsan ya. Oke, teman-teman. Tadi nggak bilang subscribe soalnya. Gue subscribe dulu. Jangan lupa subscribe. Biar terupdate ya. Oke, biar terus Ihsan. semangat. Ya, biar semangat. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di lain waktu. Fadil undur diri, Ihsan Maulana undur diri. Ciao.